Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai kedudukan dan kewenangan peradilan agama. Pengertian peradilan agama. Peradilan merupakan salah satu peranata dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam menegakkan hukum dan keadilan yang mengacu pada hukum yang berlaku. Ada berbagai sistem peradilan di Indonesia, salah satunya adalah peradilan agama. Peradilan agama menjadi penting untuk dibahas karena sebagian besar warga negara Indonesia beragama Islam. Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Yang kedua yaitu kedudukan peradilan agama dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 2 menyatakan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh 1. Pengadilan agama, 2. Pengadilan tinggi agama, dan 3. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negeri tertinggi. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kewenangan secara umum. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah. Ekonomi syariah memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan istibat, kesaksian ruqyah, hilal, serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat, serta tugas dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-Undang Pasal 49 dan 52 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Baik, selanjutnya kewenangan dan kompetensi pengadilan agama. Kewenangan di sini ada dua macam. Yang pertama, kewenangan relatif. Kewenangan relatif adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar pengadilan. Yang kedua, kewenangan absolut. Tertuang dalam pasal 49 UU Peradilan Agama. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Kesimpulannya adalah kompetensi absolut pengadilan agama adalah memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan suatu perkara antara orang-orang yang beragama Islam pada tingkat pertama. Sedangkan kompetensi relatif pengadilan agama ditentukan berdasarkan wilayah tempat tinggal atau tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.